Oke guys, kita lanjutkan lagi materi yang kemarin ya guys ya. Kemarin kita cuman baru setengah doang ngebahas tentang kuasailah dengan ucapan Anda. Dan ini adalah materi selanjutnya. Apakah gue langsung bacakan saja atau gimana ya? Mungkin gue akan langsung bacakan saja materinya. Dan materi yang selanjutnya adalah mengutip seseorang. Jadi kita kalau misalkan mau berbicara mengutip seseorang itu tidak apa-apa ya guys ya. Dan kita lanjutkan dari mengutip seseorang. Mengutip seseorang adalah kodrat manusia bila lawan bicara Anda tetap berskeptis kepada Anda dan apa yang Anda katakan. Bila Anda mengatakan hal-hal yang sifatnya menguntungkan diri Anda sendiri, Anda bisa menghilangkan sikap skeptis itu bila Anda membuat pernyataan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri, pernyataan demi kepentingan Anda sendiri, dengan mengatakannya dalam cara yang berbeda, yaitu mengutip seseorang. Biarkan orang lain membuat pernyataan itu untuk Anda, sekalipun orang lain itu tidak hadir. Jika Anda ditanya apakah Anda sudah lama berbisnis, Anda bisa menjawabnya, tetangga saya sudah berbisnis lama dan sampai sekarang perusahaannya berjalan dengan baik. Artinya tetangga Anda adalah menjawab pernyataan itu untuk Anda. Sekalipun ia tidak bersama Anda, cara itu akan membuat lawan bicara Anda lebih terkesan daripada Anda sendiri yang menjawabnya. Kelihatannya cara seperti itu aneh, tapi lawan bicara Anda tidak akan meragukan sedikit pun bahwa apa yang Anda katakan secara tidak langsung itu adalah benar. Jadi bicaralah lewat orang ketiga. Kutiplah orang lain, kaitkanlah dengan kisah-kisah sukses. Jangan lupa acuhlah fakta dan kenyataan. Yang selanjutnya, tidak menyerang keyakinan. Sebaiknya Anda tidak menyerang keyakinan personal lawan bicara Anda. Hal sensitif seperti agama, kepercayaan, dan idealisme yang tertanam kuat akan sulit diubah. Jangan terlalu keras, jadilah lembut agar mengendurkan keinginan lawan bicara untuk menantang Anda. Bujuklah ia secara bertahap, jangan langsung tembak. Bangunlah gaya pendekatan dengan cara perlahan tapi pasti. Selanjutnya, bicara meyakinkan. Sampaikan isi perkataan Anda berulang-ulang. Ulangilah pesan itu sampai maksimal 5 kali. Pengulangan menciptakan ilusi akan kebenaran pesan yang diulang. Repetisi akan tertanam di dalam bawah sadar lawan bicara Anda. Susun ulang kalimat dengan inti pesan yang sama, tetapi dengan kata-kata yang berbeda. Ungkapkanlah garis besar dan gambaran keseluruhan dari pesan Anda. Selanjutnya adalah bahasa yang sesuai. Pilihlah bahasa yang relevan dengan lawan bicara Anda. Sesuaikanlah istilah-istilah dari gaya komunikasi dalam membujuknya. Rayuan bisa bersifat rasional atau penuh perasaan. Dibuat sederhana atau terdengar rumit dan mendetail, tergantung lawan bicara Anda. Gunakanlah kalimat-kalimat yang familiar. Cocokkan level argumentasi Anda dengan tingkat pemahaman lawan bicara Anda. Dua sisi argumen seimbang. Selanjutnya dua sisi argumen guys. Seimbangkanlah pesan dan buatlah bantahan sendiri sebelum Anda dibantah oleh lawan bicara Anda. Namun bantahan yang menentang pesan utama Anda harus dilemahkan. Antisipasi penolakan darinya yang merencanakan di depan apa saja kira-kira keberatan yang bakal dia katakan. Berikanlah jawaban atas keberatan hal potensial itu. Siapkan solusi dari beberapa perlawanan yang mungkin diajukan oleh lawan bicara Anda. Ajukanlah dua sisi sudut pandang dan perkuatlah pandangan yang ingin Anda sampaikan. Selanjutnya adalah kedekatan atau rasa suka. Carilah kesamaan dan pujilah kesamaan yang ada di antara Anda dan lawan bicara Anda. Bicaralah perlahan jika ia sudah bersimpati kepada Anda. Berkatalah dengan cepat jika belum terlalu dekat. Pilihan logat, jargon, atau dialek yang membangun kedekatan. Bangunlah kedekatan dengannya agar Anda mudah dipercaya olehnya. Selanjutnya adalah karismatik dan tampil menarik. Gunakanlah simbol-simbol otoritas juga penekanan yang akan
kepakaran dan keahlian. Tunjukkan kredibilitas Anda dengan pakaian, gelar, dan sebagainya. Manfaatkan kenalan dan orang yang sama-sama dikenal. Mintalah referensi dan bangunlah relasi dengan orang-orang yang karismatik juga. Selanjutnya adalah memancing jawaban ya. Ajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya, seperti hari ini cukup cerah ya. Jawaban ya, ya. Merupakan bentuk persetujuan. Hal ini memudahkan Anda untuk melanjutkan pembicaraan atau permintaan. Jagalah terus pembicaraan positif ini sehingga memperoleh hal positif juga. Yang selanjutnya adalah isyarat verbal. Ketika Anda mengganti topik percakapan, pilihlah bagian satu dan bagian lain dengan menggunakan isyarat verbal seperti mari kita lanjut. Berikanlah selalu isyarat verbal lawan bicara, tetap fokus kepada Anda. Gunakan sinyal ketika Anda berpindah dari satu topik percakapan ke topik lainnya. Cara ini selalu mendorong lawan bicara untuk tetap menatap Anda. Selanjutnya adalah ulangi hal penting. Ambillah semua poin substantif dari pembicaraan Anda dan lawan bicara di akhir percakapan. Ingat, sinyal memicu Anda mengatakan sesuatu seperti singkatnya atau dan lain. Di akhir pembicaraan ulangilah kembali hal-hal yang penting. Misalnya dengan permulaan jadi bla 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 bla. Lalu sampaikanlah poin-poin penting dari jika Anda ingin apa yang Anda katakan itu berdampak. Berikanlah lawan bicara Anda merasakan dan mengalami apa yang Anda katakan. Selanjutnya adalah informasi. Intonasi. Intonasi sangat berperan dalam pembentukan suatu makna. Bahkan intonasi bisa mengubah makna secara drastis. Bayangkan, semisal orang laki-laki mengucapkan kalimat ini kepada seseorang perempuan. Dara, aku mencintaimu, bla 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 bla. Semua dari kata langsung mengerti makna bahwa laki-laki mencintai Dara. Namun jika intonasinya diubah menjadi Dara, aku mencintaimu, secara drastis makna langsung berubah. Mungkin ia justru tidak mencintai Dara, padahal tidak ada perubahan apapun pada kata-kata yang digunakan, hanya dirubah intonasinya. Beberapa contoh di atas cukup menjelaskan bahwa baik bahasa tubuh maupun intonasi ikut membentuk makna dalam komunikasi. Dengan demikian, Anda perlu memanfaatkan kedua cara tersebut dalam meningkatkan efek kekuatan makna. Intonasi diperlukan untuk membuat pembicaraan menjadi lebih menarik. Berbicara tanpa intonasi akan mengesankan bahwa orang lain tidak pernah tertarik kepada Anda. Manfaat orang lain dari intonasi adalah mendapatkan perhatian dari orang lain dengan cara menurunkan nada bicara. Selain itu, intonasi merupakan hal penting untuk menekankan kata-kata penting dengan cara menurunkan nada bicara. Tempo dalam intonasi diperlukan untuk menekankan sesuatu yang Anda harapkan masuk ke bawah sadar orang lain. Anda perlu melakukannya dengan tempo yang cukup pelan. Misalnya di zaman modern ini anak kecil lebih banyak mengalami tantangan. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya perlindungan. Jadi kayak gitu ya guys ya. Timbre dan intonasi diperlukan untuk membuat kata-kata yang Anda ucapkan terkesan lebih mantap. Misalnya, jika riset sudah dilakukan, kita pasti aman. Sedangkan untuk membuat kata terkesan lebih enteng, ringankanlah dengan kata-kata misalnya, munculnya perbedaan adalah hal yang biasa. Jeda dalam intonasi diperlukan untuk memancing munculnya rasa ingin tahu dari orang yang lain dan menimbulkan harapan expectation. Gunakan jeda yang tepat sebelum kata yang ingin dipicu rasa ingin tahu. Misalnya, hal terpenting dalam komunikasi adalah memengaruhi bla 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 state of mind. Anda harus mampu menjelaskan mengapa isi perkataan Anda penting untuk lawan bicara Anda. Caranya, berikanlah bukti yang mendukung perkataan tersebut. Jadi kutipannya seperti itu ya guys ya.
Dan materi kuasailah ucapan Anda. Selesai guys. Udah 10 menit juga ya. Jadi seperti itulah materi kuasailah ucapan Anda guys. Jadi kita harus benar-benar menguasai apa yang akan kita katakan dengan beberapa pendukung yang lain ya guys, yang sudah dibahas di buku ini. Yang diantaranya adalah gua ulang lagi ya, biar ada dampak gitu. Gua harus mempraktikkan apa yang ada di isi buku ini gitu. Yang pertama, diam sejenak. Yang kedua, mengikat fokus. Yang ketiga, akrab sejak awal. Yang keempat, bicara sopan. Yang kelima, langsung dan lugas. Yang keenam, bicara pelan. Yang ke-7, bicara dengan lancar. Yang ke-8, memberi bukti dan alasan. Yang ke-9, mengutip seseorang. Yang ke-10, tidak menyerang keyakinan. Yang ke-11, bicara meyakinkan. Yang ke-12, bahasa yang sesuai. Yang ke-13, sisi argumen. Yang ke-14, pendekatan dan rasa suka. Yang ke-15, karismatik dan tampil menarik. Yang ke-16, memancing jawaban ya. Yang ke-16, isyarat verbal. Yang ke-17, ulangi hal yang penting. Yang ke-18, intonasi. Jadi banyak juga ya faktor-faktor pendukung yang bisa kita gunakan dalam mengaruhi lawan bicara, yaitu dengan menguasai apa yang akan kita katakan kepada orang lain guys. Jadi mungkin segitu aja video kali ini, yaitu seni menguasai lawan bicara. Masih tetap seni menguasai lawan bicara, gue bakal tamatin ini dulu gitu guys, sebelum gue bikin konten tulisan gue sendiri dan materi-materi yang akan gue katakan selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. See you to the next video guys. Ciao.